Kita berdoa, damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita buka Alkitab kita, firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini yang tertulis dalam kitab Bilangan pasal yang ke-6 ayat 22 sampai 27. Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara masalah pribadi Allah, mungkin berbagai hal, mungkin bermacam konsep pemikiran kita tentang Allah. Tetapi satu hal yang perlu kita harus ingat, yang perlu kita harus tahu tentang pribadi Allah itu adalah Allah yang maha tinggi. Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Allah itu adalah Allah yang tidak berubah. Dia adalah Allah pencipta, Allah yang penuh kasih. Allah adalah sumber berkat dan anugerah. Jadi dari berbagai pemikiran kita, konsep kita tentang pribadi Allah itu, tetapi satu hal yang harus kita ketahui dan harus kita imani dalam kehidupan kita, bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tinggi. Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Allah tidak berubah. Dia adalah pencipta. Allah yang penuh dengan kasih. Allah adalah sumber berkat dan anugerah dalam kehidupan kita. Berkat dan anugerah adalah sesuatu yang kita terima, yang kita peroleh, yang kita nikmati bukan karena perbuatan kita. Sesuatu yang dapat kita miliki, yang dapat kita nikmati bukan karena jasa kita, tetapi semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan. Itulah berkat itu. Kita menerimanya. Kita menikmatinya bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena jasa kita, tetapi hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Berkat itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, adalah Allah masih berkenan memelihara hidup kita. Allah itu tidak membiarkan kita dimusnahkan oleh dosa kita. Allah masih berkenan memelihara, melindungi kita, bahkan seluruh ciptaan Allah. Itulah berkat. Jadi berkat itu kita terima hanya karena kasih anugerah Tuhan. Dan berkat itu adalah penyelamatan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak membiarkan dosa-dosa kita, dosa-dosa dunia untuk memusnahkan kehidupan kita. Tetapi Allah masih berkenan untuk memelihara kita dan seluruh dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dari awal sejarah perjalanan manusia, dan inilah yang kita akan lihat,
alur pemberkatan Tuhan kepada seluruh ciptaan, terutama untuk manusia. Bagaimana Allah memberkati kita, bagaimana Allah dan bagaimana berkat itu kita nikmati dalam kehidupan kita. Dari awal sejarah dunia, dari awal kehidupan manusia, Allah telah menunjukkan bahwa dirinya satu-satunya Allah yang menjadi sumber berkat dalam kehidupan kita. Dialah satu-satunya Allah yang memberkati dunia ini. Kalau kita ingat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, setelah Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa, Allah memberkati mereka. Kalau kita buka Alkitab kita, Kejadian 1 ayat 28. Inilah berkat yang pertama yang diterima oleh manusia. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap dan di bumi. Inilah awal pemberkatan itu setelah Allah menciptakan manusia. Allah memberkati mereka supaya beranak cucu. Tetapi manusia jatuh ke dalam dosa hingga kepada zaman Nuh. Tetapi Allah berkenan lagi untuk mengampuni, menyelamatkan dunia ini dari segala kehancuran, sehingga Allah menyelamatkan Nuh, dan Nuh juga diberkati oleh Tuhan. Kalau kita buka Alkitab kita, Kejadian 9 ayat 1. Kejadian 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Inilah berkat yang diterima oleh Nuh. Allah memberkati Nuh supaya beranak cucu dan memenuhi bumi ini. Berjalan lagi sejarah. Lalu Allah mempersiapkan bangsa Israel menjadi suatu bangsa yang besar. Suatu bangsa yang akan terkenal untuk memberitakan kekuasaan Allah di dunia ini, sehingga Allah memanggil Abraham. Abraham dipanggil keluar dari tanah leluhurnya ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. Allah juga memberkati Abraham dengan 3 berkat yang sungguh luar biasa. Berkat yang diterima oleh Abraham dalam Kejadian 12, dia akan menjadi bangsa yang besar. Allah akan membuat namanya besar dan masyhur. Allah akan memberkati Abraham, dan Allah akan memberkati orang yang memberkati Abraham dan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abraham. Dalam sejarah perjalanan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, bangsa yang telah diasingkan oleh Allah, yang diawali dari pemilihan dan pemberkatan Abraham. Dari pemberkatan Abraham lahirlah Ishak, dan Ishak mempunyai anak 12. Anak Ishak adalah Esau dan Yakub memiliki anak 12. Inilah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Pada masa tua Ishak, orang tua dari Esau dan Yakub, mereka berebutan tentang berkat dari Ishak orang tuanya, dan inilah awal perpecahan dan perselisihan Esau dan Yakub. Kita ingat Bapak Ibu saudara-saudara, berangkat dari kisah Ishak dan Yakub yang memberkati anaknya Esau dan Yakub. Dari situ kita dapat melihat bahwa Allah memakai orang tua sebagai media,
sebagai perantara untuk menyampaikan berkat kepada anak-anaknya. Jadi sungguh luar biasa sebenarnya posisi orang tua di tengah-tengah kehidupan kita. Allah memakai orang tua itu, Allah memakai Ishak untuk memberkati anaknya Esau dan Yakub. Dan setelah itu terjadilah bangsa Israel. Dan setelah terjadi bangsa Israel yang dipanggil oleh Allah, Allah memilih, Allah memakai hamba-Nya sebagai perantara untuk pemberkatan, untuk memberi berkat seperti firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Allah memilih Harun dan keturunannya menjadi imam. Jadi kita telah melihat betapa perjalanan pemberkatan Tuhan dalam kehidupan kita. Berkat itu dari Adam sampai kepada Nuh, dari Nuh sampai kepada Abraham, dari Abraham sampai kepada Yakub. Yakub menjadikan bangsa yang besar. Dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, Allah melalui Musa memilih Harun dan keturunannya sebagai media, sebagai perantara, sebagai hambanya untuk menyampaikan berkat kepada umat pilihan Allah. Atas perintah Tuhan, Tuhan mengangkat Musa, mengangkat Harun menjadi hambanya untuk menyampaikan berkat kepada bangsa Israel. Jabatan sebagai imam adalah jabatan yang terhormat, jabatan yang berwibawa di tengah-tengah bangsa Israel, karena mereka lah sebagai media, sebagai perantara, perpanjangan Tuhan untuk menyampaikan berkat Tuhan. Sebagaimana dapat kita baca Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dalam kitab Keluaran 28 ayat 1. Keluaran 28 ayat 1, firman Tuhan memberi kesaksian kepada kita bahwa Allah lah yang menetapkan Harun untuk menjadi imam. Kejadian 28 ayat 1. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang padamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Jadi Allah itu melalui Musa di tengah-tengah perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan memilih Harun dan keturunannya menjadi imam bagi Allah. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eliasar, dan Itamar. Dalam firman Tuhan hari ini Allah memberitahukan kepada Musa, memberitakan Musa bagaimana Harun untuk memberi berkat kepada bangsa Israel. Allah memberi suatu rumusan yang memiliki makna yang luar biasa dan yang mencakup segalanya, dan rumusan inilah yang dipakai oleh gereja-gereja sampai saat ini untuk menyampaikan berkat dari Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, terutama dalam penutupan ibadah yang lazim kita lakukan. Tadi rumusan itu datangnya dari Tuhan, langsung dari Tuhan. Tetapi Harun sebagai perantaranya. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam firman Tuhan hari ini, sehingga dalam hal berkat ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Jadi kalau kita telah melihat bagaimana berkat itu dan bagaimana Allah memakai hamba-hambanya untuk menyampaikan berkatnya kepada umat-umatnya yang telah dirumuskan oleh Allah. Jadi kalau kita bicara masalah berkat, ada 3 hal Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita harus percaya dengan sepenuh hati kita bahwa Tuhan itulah satu-satunya sumber berkat dalam kehidupan kita. Tidak ada Allah yang lain dan pribadi yang lain yang menjadi sumber berkat dalam kehidupan kita kecuali Allah yang kita sembah dan yang kita percaya.
Jadi kita harus percaya dengan sepenuh hati kita, satu-satunya sumber berkat itu adalah Allah. Yang kedua, Tuhan bisa juga memakai orang lain. Mungkin orang tua kita, mungkin saudara-saudara kita, mungkin dari antara keluarga kita atau orang lain sebagai perantara untuk menyampaikan berkat Tuhan. Tetapi mereka adalah perantara. Mereka itu adalah memiliki posisi sebagai perantara, bukan sumber. Kalau sumber itu adalah Allah. Tetapi kita percaya mungkin Allah memakai hambanya, memakai orang tua, memakai saudara-saudara kita atau sesama kita sebagai alat untuk menyampaikan berkat dari Tuhan. Tetapi berkat itu adalah dari Tuhan. Yang ketiga, pada prinsipnya secara umum Tuhan memberkati setiap orang. Tuhan memberkati dunia ini dan segala isinya, tetapi terutama bagi orang-orang yang takut kepada Dia. Karena takut akan Tuhan, itulah sumber dari berkat Tuhan. Jadi kita percaya Tuhan itu secara umum, universal, Dia memberkati kita, Dia memberkati dunia ini. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu lebih memberkati orang-orang yang takut kepada Dia, karena takut akan Tuhan adalah sumber berkat dalam kehidupan kita. Jadi ketiga hal inilah yang perlu kita ketahui tentang berkat itu. Berkat itu sumbernya ada satu, yaitu Allah. Tetapi kita yakin yang kedua, bahwa Allah itu bisa memakai hambanya, memakai orang tua, memakai saudara kita, keluarga kita sebagai perantara untuk menyampaikan berkat Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang lebih takut dan lebih taat kepada Tuhan lebih banyak menikmati berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sesuai dengan topik firman Tuhan hari ini, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Bagaimana kita merasakan berkat-berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing? Bagaimana Bapak Ibu saudara-saudara untuk merasakan berkat dan perlindungan Tuhan? Karena kita bisa berada hidup sampai saat ini adalah hanya karena pemberkatan dan perlindungan Tuhan. Dan kita harus tahu berkat dan perlindungan Tuhan itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Berkat dan perlindungan itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena orang yang diberkati Tuhan pasti akan dilindungi. Dan orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan, dialah yang akan memiliki dan yang menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau firman Tuhan hari ini menyatakan berkat dan perlindungannya kepada kita, Dia menyinari kita dengan wajahnya. Dia memberi kita damai sejahtera, menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kasih karunia serta menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Inilah penampakan wujud dari kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita dan perlindungan Tuhan. Artinya Tuhan itu masih berkenan menyertai dan bersama dengan kita. Tuhan itu masih berkenan menyinari kita, memberkati kita, memberi damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tuhan masih berkenan. Jadi coba kita bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing kalau wajah
Tuhan itu dipalingkan dari hidup kita masing-masing. Hal ini dapat kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara sekali kalau kita buka Alkitab kita dalam Ulangan 31 ayat 17-18. Kita buka Alkitab kita Ulangan 31 ayat 17-18. Apa yang akan terjadi seumpamanya seandainya Allah tidak berkenan lagi menghadapkan wajahnya kepada kita, tidak lagi berkenan menyinari kita, tidak berkenan lagi memberi damai sejahtera ke dalam kehidupan kita masing-masing. Apa yang akan terjadi? Firman Tuhan memberi kesaksian dalam Ulangan 31 ayat 17-18. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kerusakan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah mata Tuhan itu menimpakan itu? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Jadi kalau Allah itu tidak berkenan lagi bersama dengan kita, malapetakalah yang menjadi bagian kehidupan kita. Ayat 18. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah yang lain. Jadi kalau Allah itu tidak berkenan lagi menyinari kita, menghadapkan wajahnya kepada kita, kalau Allah itu menyembunyikan wajahnya, memalingkan wajahnya kepada kita dari orang-orang pelanggar, oleh karena pelanggaran kita, tetapi malapetakalah yang menjadi bagian. Tetapi sampai hari ini, inilah berkat Tuhan yang harus kita syukuri. Allah itu masih berkenan menyinari, menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera kepada kita dengan menyinari dan menghadapkan wajahnya kepada kita, sehingga kita beroleh keselamatan, beroleh kasih karunia dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, berkat adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Karena melalui berkat Tuhan, hidup kita akan semakin baik. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa Tuhan itu selalu memberkati kita dengan segala perlindungannya. Allah itu selalu menyinari kita dengan wajahnya, sehingga kita beroleh kasih karunia. Allah itu selalu menghadapkan wajahnya kepada kita serta memberi damai sejahtera bagi kita masing-masing. Berkat itu adalah jaminan dalam hidup kita. Dengan berkat Tuhan kita akan aman, kita akan nyaman, kita akan hidup dalam damai sejahtera. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua, Allah itu, dan kita syukuri, Allah itu masih berkenan untuk memberkati kita melalui wajahnya, melalui damai sejahtera dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Syukur, terima kasih Bapak di surga, Bapak yang baik, Allah kami yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau masih berkenan untuk memberkati kehidupan kami masing-masing, sehingga dengan berkat-Mu itu kami masih hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kenyamanan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kiranya Engkau selalu menyertai kami
dengan menghadapkan wajah-Mu kepada kami. Janganlah sekali-kali Tuhan Engkau meninggalkan kami karena pelanggaran-pelanggaran kami. Karena kami tahu apabila Engkau tidak menyinari kami, memalingkan wajah-Mu dari kami masing-masing, hidup kami akan penuh dengan mara bahaya. Bapa di surga, Bapa yang baik, kiranya Engkau juga memberi keyakinan kepada kami masing-masing, supaya kami selalu yakin dan percaya apapun yang terjadi, seberat apapun pergumulan dan tantangan yang kami hadapi, sepanjang Engkau menyinari kami, menampakkan wajah-Mu kepada kami, kami akan mampu untuk memenangkan segala pergumulan kami. Berkatilah Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang dapat beribadah pada saat ini. Kiranya Engkau memberi keyakinan dan kepercayaan dalam setiap kehidupan mereka, bahwa mereka selalu Engkau yang menyertai. Berkati juga saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir dalam ibadah kami hari ini. Mungkin karena sakit penyakit yang mereka alami. Kiranya Engkau memberkati segala obat makanan dan proses penyembuhan mereka. Dan mereka juga mungkin karena sesuatu halangan atau pekerjaan mereka. Kiranya Engkau juga memberkati, melindungi, dan menjaga mereka dalam setiap aktivitas mereka. Bapa di surga, Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anggota jemaat-Mu pada minggu ini yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Karena Engkau memberi kesehatan, panjang umur, memberi damai sejahtera dalam kehidupan keluarga mereka. Engkau selalu menyinari mereka dengan wajah-Mu dan memberi berkat-berkat-Mu kepada setiap keluarga. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Engkau memberi hikmat, kekuatan, kesehatan kepada seluruh yang berperan dalam ibadah kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.